Assalamualaikum semuanya. Bubur candil modal cuma Rp12.000, jadi sebanyak ini. Buat teman-teman yang suka banget sama bubur candil, jenang grendul, bubur mutiara, atau bubur-bubur yang kayak gimana-gimana, wajib banget sih stay tune terus di video aku, karena aku tuh lagi on proses ngelengkapin resep bubur. Kemarin aku pernah buat bubur mutiara. Buat kalian yang ketinggalan, jangan lupa tonton video aku sebelum ini ya, soalnya resepnya juga murah dan simple banget. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung ketannya ya teman-teman ya. Di sini untuk bubur candilnya aku pakai tepung ketan. Di sini untuk tepung ketannya aku pakai 250 gram. Kalau teman-teman mau buat 500 gram, tinggal dimasukin aja satu bungkus ini teman-teman. Cuman karena setengah atau seperempat atau setengah bungkus ini aja, jadinya tuh udah banyak banget. Jadi aku buatnya seperempat aja ya teman-teman ya. Kalau tepungnya udah masuk, jangan lupa ditambahin perasa ya. Di sini untuk perasanya aku cukup pakai garam aja. Untuk garamnya kurang lebih aku pakai 1 sendok teh seperti ini. Dan untuk airnya jangan lupa pakai air hangat ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita proses ini, kita panasin dulu air. Bisa sampai mendidih atau cuman anget-anget aja. Kalau airnya sampai mendidih, di mix aja teman-teman. Tapi kalau airnya kita masaknya anget ya udah nggak usah di mix gitu. Ini untuk air yang aku pakai kurang lebih sekitaran 200 ml. Ini bisa banget langsung dimasukin semua atau dimasukin kayak step by step. Kalau aku sih masukinnya step by step ya teman-teman ya, soalnya aku takut dia tuh kayak kebanyakan air gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kalian takarannya udah pas 200 ml gitu kan, itu langsung dimasukin semuanya tuh nggak masalah ya. Soalnya ini airnya tuh udah sesuai takaran. Soalnya kalau kita masukin di bawah 200 ml itu nanti setelah kita bulet-buletin, dia tuh jadi ini teman-teman, kayak kering, gampang kering dan susah banget nanti kita ngebulet-buletinnya. Jadi kalau bisa 200 ml itu langsung aja dimasukin semua, itu menurut aku nggak masalah. Tapi itu masing-masing orang ya. Kalau menurut kalian sebelum habis 200 ml dia udah bisa dibentuk, sok monggo silakan langsung dibentuk. Tapi nanti kalau adonannya udah kering, tinggal ditambahin air sedikit-sedikit aja, menurut aku itu masih oke banget. Dan ini adonannya udah jadi ya, kalian bisa lihat sendiri kurang lebih bentukannya seperti itu. Kita coba bulet-buletin dia udah bisa apa enggak. Kalau udah bisa berarti kita langsung aja buletin semuanya sampai habis. Dan kalian bisa lihat sendiri ini udah bisa ya teman-teman ya, dipulung. Kita langsung aja pulung semuanya dengan cara kurang lebih seperti ini. Kalian lihat di video, untuk bulet-buletinnya atau untuk pulungannya jangan terlalu gede-gede teman-teman, biar sekali hap gitu loh. Tapi balik lagi ke selera ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang nanyain, Kak kapan buat giveaway lagi? Giveaway-nya lagi terhalang ya teman-teman ya. Aku bingung banget gimana cara nentuin pemenangnya. Soalnya kemarin ada yang komplain, Kak kalau dengan cara seperti ini banyak yang kalah dong dengan yang punya akun banyak. Dan aku lagi mikirin nih, kira-kira gimana ya buat nentuin pemenang giveaway. Komen dong ke teman-teman. Lanjut ya, untuk air gulanya aku di sini pakai 200 gram gula merah sama 2 sendok makan gula pasir. Ini tuh aku mix kayak gini biar gula merahnya tuh nggak terlalu strong, dan jangan lupa ditambah 1 sendok teh garam. Di sini aku bakalan pakai daun pandan lumayan banyak, kurang lebih 5 lembar. Tapi kalau teman-teman minim daun pandan bisa dikurangin aja daun pandannya. Ini aku pakai 5, terus aku becek-becek dan aku ikat seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Setelah itu tinggal kasih air kurang lebih 1 liter. Ini kalau teman-teman gak mau terlalu banyak airnya bisa dikurangin ya, kurang lebih 800 ml aja menurut aku udah cukup. Kalau udah kita langsung aja masak seperti biasa. Di sini aku bakalan buat larutan tepung tapiokanya dulu ya. Ini mangkoknya bekas gula merah tadi, jadi sorry banget kalau ada hitam-hitamnya kayak gitu. Ini untuk tepung tapiokanya kurang lebih 3 sendok makan. Kalau teman-teman pengen lebih kental lagi bisa pakai 5 sendok makan. Ini dilarutin pakai air biasa aja seperti di video kalian bisa lihat. Kalau teman-teman nggak mau pakai air tambahan bisa pakai air gula yang udah kita campur tadi ya, tinggal dilarutin pakai sedikit air aja gitu loh teman-teman. Tapi keadaan airnya masih dingin ya, soalnya kalau airnya udah panas dia bakalan susah banget sih ngeblendnya. Lanjut kita masak air gulanya kurang lebih seperti ini, pokoknya sampai
gulanya itu larut teman-teman. Ini nanti walaupun airnya belum mendidih terus gulanya udah larut, ini aku bakalan langsung saring. Jadi ini tuh cuman proses ngelarutin ini teman-teman, gula merah. Kalian bisa tahu sendiri ya, gula merah itu kadang kotor banget gitu loh teman-teman, jadi harus disaring dulu sebelum kita ke step berikutnya. Jadi ini tuh masaknya kayak dengan dua cara gitu loh. Ini yang masakan pertama kan gulanya udah larut, terus ini lanjut yang kedua, ini aku saring. Ini tetap di atas kompor ya nyaringnya ya, kalian bisa lihat sendiri nanti kotoran gula merahnya tuh lumayan banyak. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak masalah dengan kotornya gula merah, ini step ini tuh bisa di skip ya, tapi kalau aku sih mending disaring ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri kotorannya tuh lumayan banyak banget. Kalau untuk daun pandannya tetap aku masukin lagi ya, kayak gini aja tuh kotorannya lumayan, itu walaupun kelihatannya sedikit tapi kalau kita lagi makan tuh ngeganggu banget. Lanjut, kalau air gula merahnya ini tuh udah mulai mendidih gitu ya teman-teman ya, kita langsung aja masukin bubur candil yang udah kita bulet-buletin tadi. Dipastiin lagi air gula merahnya itu tuh udah mendidih ya, baru kita masukin bubur candilnya kayak gini, biar dia tuh nggak bantet gitu loh teman-teman, kayak tepung kanji kalau kita masak terus pakai airnya tuh dingin, dalamnya tuh bisa bantet gitu teman-teman. Jadi dipastiin lagi air gulanya ini benar-benar mendidih ya pas kita masukin buburnya ini. Kalau takaran air kalian itu pas, bubur candilnya itu nggak nempel satu sama lain teman-teman. Tapi kalau kalian buatnya terlalu lembek ya bisa jadi lengket satu sama lain. Jadi kalau kalian buat ini jangan ditumpuk-tumpuk ya buburnya ya, jadi kayak kalau bisa pisah-pisah gitu loh teman-teman, kayak dijajarin satu-satu gitu biar hasilnya tetap cantik. Ini kita tunggu sampai si buburnya matang dengan cara dites aja ya teman-teman ya. Kita masak beberapa menit, setelah dia udah beberapa menit gitu kan kita nggak tahu nih dia udah matang apa belum, tinggal dites aja teman-teman. Ini aku bakalan tes dengan cara seperti ini aja. Kalau dia udah lembut berarti tandanya udah matang ya, dan ini tuh udah lembut. Kalau udah seperti ini kita langsung aja tambahin pengental. Ini aku bakalan icipin dan ternyata masya Allah lembut banget buburnya. Ini kita masukin aja pengental yang udah kita buat tadi, tepung tapioka ya. Kalau teman-teman punya tepung ketan lagi bisa pakai tepung ketan, cuman aku lebih nyaman pakai tapioka aja, tapi saran dari aku pakai ketan juga nggak masalah ya, lebih enak gak sih? Aku nggak tahu sih, aku biasanya kalau ngentalin kayak gini kalau nggak maizena ya tepung tapioka, disesuaikan aja. Buburnya udah jadi, kita langsung aja siapin santannya. Untuk santannya di sini aku udah siapin 1 bungkus santan kara, ini ukuran 650 ml ya. Lanjut, di sini aku ada garam kurang lebih setengah sendok teh. Untuk airnya aku pakai 150 ml aja. Dan jangan ketinggalan pakai daun pandan teman-teman. Pokoknya kalau masak bubur tuh kuncinya daun pandan biar wangi. Soalnya kemarin aku pakai vanili dan itu tuh wow, masya Allah baunya kemana-mana gitu loh. Dan di sini jangan lupa maizena kurang lebih setengah sendok makan. Kita langsung aja masak seperti biasa sampai dia tuh mendidih. Kalau teman-teman mau pakai vanila, dipastiin lagi kalian suka sama aroma itu ya teman-teman ya. Soalnya kemarin aku tuh lupa sih masak apa, aku paksa pakai vanila nggak pakai daun pandan, dan itu tuh bikin pusing. Menurut aku bubur tuh baunya nggak kayak gini gitu bang, masih jadi aneh gara-gara dipaksa gitu. Jadi kalau teman-teman masak ini hati-hati banget ya, jangan kalau nggak ada daun pandan ya mending di skip aja, jangan pakai vanila ataupun vanili kalau kalian nggak pengen baunya tuh aneh. Jadi kalau menurut kalian santannya udah matang, udah mendidih, kita langsung aja matiin kompornya, kita langsung aja siap sajikan. Boleh banget ditunggu sampai jenangnya tuh atau buburnya ini tuh dingin. Tapi kalau teman-teman mau langsung dibungkus boleh. Di sini untuk bungkusannya aku bakalan pakai 200 ml. 200 ml ini tuh udah kenyang banget teman-teman. Seriusan aku nggak bohong, kayak pas makan ini 200 ml itu kayak nggak habis-habis. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini tuh aku tuh kayaknya kurang kental gitu loh teman-teman, jadi kelihatannya kalian bisa lihat sendiri, padahal ini tuh buburnya banyak banget tapi kayak kelihatan terlalu banyak air gulanya ya, karena kalian bisa lihat sendiri air gulanya tuh kayak belum kental gitu. Jadi kalau kalian buat ini bisa banget dikentalin sesuai sama selera kalian. Ini dibungkus-bungkusin kayak gini aja, jangan lupa dikasih space biar bisa masuk
itunya teman-teman, santannya. Dan untuk satu resep yang aku buat ini tuh jadinya 8 bungkus 200 ml. Kalau teman-teman nanya, Kak bisa dijual harga berapa? Dijual harga 5.000 masih worth it ya teman-teman ya, karena aku lihat dia tuh banyak banget gitu loh masih porsinya. Dengan modal 12.000 kalian bisa dapat omset 40.000 tuh menurut aku wajib banget sih kalian cobain, daripada kalian beli satu bungkusnya 5.000 kadang ya. Dan itu pun kadang nggak pakai gula asli. Kalau kalian pengen lebih sehat lagi mending buat seperti ini. Kalau kalian pengen buat bubur sehat terus pengen dijual, sok resep ini menurut aku cocok banget. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini tuh santannya juga santan kental, bukan santan encer gitu. Kita langsung aja siap cobain ya tuh. Buat teman-teman yang suka bubur candil pasti bakalan cocok sih sama rasa ini, soalnya aku tuh suka banget sama bubur candil teman-teman. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi didinginin dulu di kulkas, masya Allah ini tuh enak banget loh. Ini tuh candilnya bener-bener kayak lumer banget di mulut dan manisnya juga pas. Buat teman-teman yang ada rekomendasi tentang pemenang giveaway, komen dong teman-teman, soalnya aku lagi bingung banget nih giveaway, aku mandek dan aku nggak bisa ngeluarin giveaway karena banyak yang, bukan banyak sih, ada yang komplain Kak ini Kak itu, jadi aku nggak enak hati mau ngeluarin giveaway. Jadi komen ya buat solusinya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.